penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Namun, pembangunan aparatur negara yang dilaksanakan melalui program reformasi birokrasi ternyata masih bersifat parsial dan tidak menyentuh isu pokok pembangunan kapasitas kelembagaan aparatur negara, sehingga berdampak negatif pada kinerja aparatur negara. Banyak kasus-kasus mengenai potret buruk pengembangan kapasitas organisasi publik di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus melaksanakan capacity building dengan tujuan memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada agar terwujud organisasi publik yang baik. Capacity building meliputi pengembangan sumber daya fisik, pengembangan proses operasional, dan pengembangan sumber daya manusia, dan mengacu pada proses di mana individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas yang dimaksud adalah yang pertama, perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, yang kedua, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, yang ketiga, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, yang keempat, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan fungsi dan tugasnya. Menurut Milen, pada tahun 2006, capacity building adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus-menerus. Menurut Grindel, pada tahun 1997, capacity building memiliki beberapa dimensi. Di antaranya adalah yang pertama, dimensi pengembangan sumber daya manusia, yang kedua, dimensi penguatan organisasi, dan yang ketiga, dimensi reformasi kelembagaan. Selanjutnya, kita masuk dalam tahap pembahasan. Yang pertama, dimensi pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan bagaimana organisasi tersebut berjalan. Menurut Grindel pada tahun 1997, bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan organisasi tercapai. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah mengembangkan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas sumber daya pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis fungsional kepada pegawai. Juga berupaya meningkatkan keterampilan pegawai baik melalui diklat-diklat maupun dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih bersifat parsial dan belum dikaitkan dengan kebutuhan daerah ke depan seperti yang tertuang dalam rencana strategis pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, dimensi penguatan organisasi. Salah satu cara penguatan organisasi tergantung pada kepemimpinan. Harus ada dukungan aktif dan keterlibatan dari pucuk pimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah yang memberikan teladan dan menularkan kebiasaan-kebiasaan positif kepada pegawai sehingga dapat memberdayakannya, serta dapat mendorong pegawai untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi dan misi organisasi.
Pemimpin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah menjalankan praktek kepemimpinan yang efektif. Dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan bagian atau subbagian di setiap bidang untuk duduk bersama merumuskan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan. Pimpinan memberikan pengarahan dan kontrol yang baik kepada setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas. Namun, hal itu tidak menunjukkan upaya-upaya khusus yang cukup sistematis yang dilakukan oleh pimpinan untuk memotivasi dan memberdayakan pegawai dalam meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga adalah dimensi reformasi kelembagaan. Salah satu hal yang sangat penting untuk reformasi kelembagaan adalah kepastian hukum dan kejelasan regulasi. Daerah yang memiliki regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dan adil membuat birokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung kurang baik dalam regulasi dan perangkat hukumnya. Hal ini disebabkan karena adanya aturan dan pelaksanaan tugas yang tumpang tindih, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan aturan, dan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan. Kesimpulannya, secara umum pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan cukup baik. Dinas tersebut telah menempuh langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas organisasi, baik pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Namun, masih memiliki beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, dalam pengembangan sumber daya manusia harus berfokus pada Renstra agar dapat mencapai sasaran strategis untuk menentukan jenis, jumlah, dan kualitas SDM yang dibutuhkan di dinas tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya menempuh langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterampilan SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkala. Saran yang kedua, dalam penguatan organisasi, pemimpin harus menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memberikan keteladanan positif sehingga setiap pegawai dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bekerja, serta pegawai dapat memahami akan konsekuensi yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran. Saran yang ketiga, dalam reformasi kelembagaan, harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai kebijakan. Pemimpin juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan aturan dalam organisasi secara adil dan konsisten. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.